Di balik legenda ombak pantai selatan, tersimpan kisah cinta yang tak pernah terungkap. Kisah tentang Mulyono, seorang tukang mebel berhati mulia, dan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa laut yang jatuh cinta padanya. Bagaimana cinta mereka mengubah takdir, membawa Mulyono dari desa kecil menuju puncak kepemimpinan Indonesia, dan melintasi batas-batas dua dunia yang berbeda? Temukan jawabannya dalam kisah epik yang penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keajaiban ini. Simak hingga tuntas. Sekitar tahun 1947 Masehi, ada seorang pria bernama Mulyono. Dia adalah seorang tukang mebel yang tinggal di sebuah desa kecil dekat pantai selatan Jawa. Dia dikenal sebagai pria yang rendah hati, pekerja keras, dan memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Setiap pagi, Mulyono berangkat ke bengkel kecilnya untuk membuat mebel yang indah dan unik. Suatu hari, saat Mulyono sedang berjalan di sepanjang pantai untuk mencari inspirasi, dia menemukan sebuah kerang yang sangat indah. Tanpa disadari, kerang itu adalah milik Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan yang legendaris. Kerang yang ditemukan oleh Mulyono memiliki kekuatan ajaib. Ketika Mulyono membawanya pulang, dia merasa ada energi yang aneh namun menenangkan mengelilinginya. Malam itu, dalam mimpinya, dia melihat sosok wanita yang sangat cantik dengan gaun hijau zamrud berdiri di atas ombak yang bergulung-gulung. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Setiap malam, Kanjeng Ratu Kidul mulai muncul dalam mimpi Mulyono. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dari kehidupan di desa hingga laut yang luas dan misterius. Mulyono tidak tahu bahwa Kanjeng Ratu Kidul telah jatuh cinta padanya karena kebaikan hatinya yang murni. Suatu malam, Kanjeng Ratu Kidul memutuskan untuk mengujinya. Dia mengirimkan badai besar yang menghantam desa. Mulyono tanpa rasa takut bergegas keluar untuk menyelamatkan tetangganya dan bahkan binatang-binatang peliharaan yang terjebak di tengah badai. Melihat tindakan heroik Mulyono, Kanjeng Ratu Kidul semakin terpesona oleh keberanian dan kebaikan hatinya. Setelah badai reda, dia muncul di hadapan Mulyono dalam wujud manusia. Mereka berbicara hingga larut malam, dan Kanjeng Ratu Kidul mengungkapkan perasaannya. Mulyono, yang awalnya kaget, mulai merasakan kehangatan dan cinta dari penguasa laut tersebut. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Kanjeng Ratu Kidul harus menghadapi aturan-aturan dari dunia laut dan tantangan dari makhluk-makhluk lain yang iri dengan kebahagiaan mereka. Di sisi lain, Mulyono juga harus menghadapi ejekan dan ketidakpercayaan dari warga desa yang tidak percaya pada keberadaan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun banyak rintangan, cinta Kanjeng Ratu Kidul dan Mulyono semakin kuat. Mereka saling mendukung dan melawan semua hambatan yang datang. Pada akhirnya, cinta mereka membuktikan bahwa kebaikan hati dan keberanian bisa mengatasi segala sesuatu. Kanjeng Ratu Kidul dan Mulyono akhirnya hidup bahagia, menghormati dunia masing-masing dan saling melengkapi. Setelah menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan bersama Kanjeng Ratu Kidul, Mulyono merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Dengan dukungan dan keajaiban dari Kanjeng Ratu Kidul, Mulyono mulai merencanakan langkah-langkah untuk membantu desanya yang masih terbelakang. Dia memulai dengan membuka sekolah gratis untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya. Mulyono juga mengajarkan keterampilan membuat mebel yang dia kuasai, sehingga banyak warga desa yang akhirnya bisa mandiri secara ekonomi. Kabar tentang upaya Mulyono membantu desanya dengan cepat menyebar ke daerah lain. Orang-orang mulai mengunjungi desa Mulyono untuk belajar dan melihat langsung keajaiban yang dia ciptakan. Karena pengaruh positifnya, pemerintah daerah mulai mendukung program-program Mulyono dan dia diberi kesempatan untuk berbicara di berbagai acara penting. Dengan segala pencapaian yang didapatnya, Mulyono akhirnya diangkat menjadi salah satu pejabat penting di Indonesia.
Dia mendapatkan posisi yang memungkinkannya untuk membuat kebijakan yang membawa perubahan besar bagi masyarakat luas. Meskipun begitu, Mulyono tetap rendah hati dan selalu ingat dari mana dia berasal. Dengan dukungan dan cinta dari Kanjeng Ratu Kidul, Mulyono berhasil mengubah banyak kehidupan menjadi lebih baik. Pada puncak karirnya, Mulyono diakui sebagai salah satu tokoh penting yang berjasa dalam pembangunan Indonesia. Dia dianugerahi berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, cinta dan kebaikan hati selalu menjadi pemandu jalannya. Meskipun usia Mulyono semakin menua, semangatnya tidak pernah padam. Dia terus memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk berbuat baik dan bekerja keras demi kemajuan bersama. Bersama Kanjeng Ratu Kidul, mereka menciptakan sebuah legenda cinta yang tidak hanya menginspirasi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menjadi kisah abadi tentang kekuatan cinta, keberanian, dan kebaikan hati. Kisah cinta Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Pantai Selatan tidak lagi hanya menjadi tempat yang penuh misteri, tetapi juga menjadi simbol cinta sejati yang mampu mengalahkan segala rintangan. Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul hidup bahagia selamanya, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Setelah bertahun-tahun hidup bersama di dunia manusia, Kanjeng Ratu Kidul merasa saatnya tiba untuk memperkenalkan Mulyono ke alamnya yang magis di bawah laut. Suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan purnama, Kanjeng Ratu Kidul mengajak Mulyono untuk berjalan di sepanjang pantai. Dengan penuh kasih, dia menggenggam tangan Mulyono dan memintanya untuk mempercayai dan mengikuti dia ke alam laut. Dengan langkah mantap, Kanjeng Ratu Kidul memandu Mulyono masuk ke dalam air. Mereka berjalan menuju sebuah titik di tengah laut di mana ombak mulai berbisik dalam harmoni yang menenangkan. Di sana, muncul sebuah pintu ajaib yang terbuat dari air berkilauan. Mulyono merasa takjub melihat pemandangan ini, tetapi dia mempercayai Kanjeng Ratu Kidul sepenuh hati. Ketika pintu terbuka, Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul memasuki dunia bawah laut yang menakjubkan. Pemandangan yang mereka lihat begitu indah dan magis, dengan istana kristal, taman terumbu karang yang berwarna-warni, serta makhluk-makhluk laut yang bersinar. Mulyono merasa seakan berada di negeri dongeng. Di dalam istana megahnya, Kanjeng Ratu Kidul memperkenalkan Mulyono kepada para penjaga laut dan makhluk-makhluk lainnya yang setia padanya. Sebagai tanda penghargaan dan cinta sejatinya, Kanjeng Ratu Kidul memberikan Mulyono sebuah kekuatan ajaib. Dengan kekuatan ini, Mulyono mampu bernafas dan bergerak bebas di bawah air, serta berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut. Kekuatan ini juga memberinya kemampuan untuk memahami dan merasakan keseimbangan alam bawah laut, menjadikannya pelindung yang sejati bagi dunia laut. Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Mereka sering berkunjung ke permukaan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya pelestarian laut kepada manusia. Mulyono, dengan kekuatan barunya, mampu berbicara dengan masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dari polusi dan kerusakan. Kisah cinta mereka menjadi simbol persatuan antara dua dunia yang berbeda. Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul menunjukkan bahwa dengan cinta, keberanian, dan kebaikan hati, kita bisa menyatukan perbedaan dan menciptakan harmoni. Mereka menginspirasi banyak orang untuk menjaga lingkungan dan bekerja bersama demi kebaikan bersama. Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul menikmati kebahagiaan abadi di kedua dunia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di istana bawah laut yang indah, sambil tetap berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Cinta mereka tetap kuat, dan mereka terus menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Suatu hari,
Saat matahari terbenam dan langit mulai berwarna jingga, Kanjeng Ratu Kidul memanggil Mulyono ke istana bawah laut. Di dalam ruangan yang penuh dengan cahaya biru dan hijau yang lembut, Kanjeng Ratu Kidul memberikan sebuah pesan penting kepada Mulyono. Dengan suara yang tenang dan penuh kasih, dia berkata, "Mulyono, cintaku, aku telah menyaksikan keberanian, kebijaksanaan, dan kebaikan hatimu. Sekarang saatnya engkau mengambil peran yang lebih besar untuk rakyat Indonesia. Dengan kekuatan cinta kita, aku tahu engkau akan menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana." Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengeluarkan sebuah jimat yang indah. Jimat itu terbuat dari kristal laut yang berkilauan dan dihiasi dengan lambang laut dan daratan yang bersatu. "Ini adalah jimat keberanian dan kebijaksanaan," katanya. "Dengan jimat ini, engkau akan selalu memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Dan kau akan selalu diingatkan untuk memimpin dengan hati yang tulus dan penuh kebaikan." Dengan jimat di tangannya dan pesan dari Kanjeng Ratu Kidul di hatinya, Mulyono kembali ke dunia manusia dengan tekad yang kuat. Dia memulai perjalanan baru sebagai pemimpin yang tidak hanya memikirkan kemajuan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Mulyono menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik datang dari hati yang penuh dengan cinta dan kebaikan. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Mulyono harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan, baik dari dalam maupun luar. Namun, dengan kekuatan jimat dan dukungan dari Kanjeng Ratu Kidul, Mulyono selalu berhasil mengatasi setiap cobaan. Dia selalu ingat akan pesan Kanjeng Ratu Kidul dan berusaha untuk memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan cinta. Di bawah kepemimpinan Mulyono, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Masyarakat hidup lebih sejahtera, lingkungan lebih terjaga, dan nilai-nilai kebajikan semakin dihargai. Mulyono selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bekerja tanpa lelah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul memahami pentingnya mendidik generasi mendatang. Mereka mengadakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak muda, menanamkan nilai-nilai keberanian, kebijaksanaan, dan kebaikan hati. Jimat yang diberikan oleh Kanjeng Ratu Kidul menjadi simbol dari warisan mereka yang abadi, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin yang baik. Pada akhirnya, kisah cinta dan kepemimpinan Mulyono dan Kanjeng Ratu Kidul menjadi legenda yang hidup selamanya. Mereka membuktikan bahwa dengan cinta, keberanian, dan kebaikan hati, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang penuh dengan cinta dan kebajikan. Kisah yang akan Anda dengar ini adalah sepenuhnya fiktif. Meskipun terinspirasi dari legenda lokal dan mitos yang telah diceritakan turun-temurun, karakter, peristiwa, dan tempat dalam cerita ini adalah hasil dari imajinasi belaka. Setiap kesamaan dengan kejadian atau individu nyata adalah kebetulan semata. Cerita ini dirancang untuk tujuan hiburan dan mengandung pesan moral yang dapat diambil hikmahnya. Harap dinikmati dengan penuh rasa syukur dan nikmati perjalanan magis ke dalam dunia Kanjeng Ratu Kidul dan Mulyono. Demikianlah kisah ini kami persembahkan untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share kisah ini. Dan sampai jumpa pada kisah-kisah lainnya di channel Hendra Siswanto.